Aku detoks dapur 7 hari, dan ini 5 alat masak yang bertahan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Ibu-ibu zaman sekarang itu unik, dapurnya penuh sesak tapi tiap ditanya mau masak apa, jawabannya tetap sederhana. Karena isi lemari lebih mirip gudang harapan masa depan daripada alat yang benar-benar dipakai hari ini. Ada alat buat menu yang niatnya sehat tapi hidupnya tetap gorengan. Ada alat lucu hasil belanja tengah malam yang sekarang cuma jadi saksi bisu rasa lapar dan diskon dadakan. Makanya judul video ini bukan drama, tapi kenyataan yang sering kita alami bareng-bareng. Detoks dapur itu bukan soal gaya hidup sok minimalis, tapi soal kewarasan, karena capek itu bukan cuma dari ngulek bumbu, tapi dari lihat dapur berantakan, sebelum masak saja sudah pengen rebahan. Dan lebih capek lagi kalau sadar sebagian besar alat itu cuma numpang tinggal, makan tempat, makan hati, dan makan memori belanja impulsif. Di video ini aku ajak ibu-ibu ngobrol soal kenapa dari sekian banyak alat, akhirnya cuma 5 yang benar-benar bertahan dan kepakai. Bukan karena yang lain jelek, tapi karena hidup kita nyata, waktunya terbatas, tenaganya terbatas, dan dapur seharusnya bantu, bukan nambah beban. Jadi kalau kamu merasa dapur kamu penuh, tapi rasanya kok kosong, pembahasan ini penting banget buat kamu tonton sampai selesai. Alat pertama yang benar-benar bertahan selama detoks dapur itu adalah wajan serbaguna, wajan yang dari pagi sampai malam nongkrongnya di kompor. Yang kalau bisa ngomong mungkin sudah curhat balik ke kita, dipakai buat telur ceplok pagi hari, lanjut tumis sayur siang, sore dipakai goreng tahu. Malah masih kuat buat masak mie. Dan lucunya aku baru sadar, selama ini aku punya wajan banyak, tapi yang kepakai ya dia lagi, yang lain cuma jadi pajangan lemari. Kadang aku ketawa sendiri karena ada wajan yang bentuknya masih kinclong kayak belum move on dari toko. Padahal tiap hari aku masak cuma pakai satu itu. Dan di situ rasanya kayak ditampar halus. Ternyata bukan dapurku yang kecil, tapi egoku yang kebanyakan beli. Wajan ini juga yang bikin aku sadar betapa emak-emak itu sering kejebak promo. Lihat tulisan serbaguna langsung ngerasa hidup bakal berubah, padahal ujung-ujungnya tetap balik ke wajan yang sama, yang sudah hafal gaya masak kita, sudah tahu panas kompor rumah, dan sudah terbukti tidak drama, tidak lengket, tidak bikin emosi, dan kalau lagi capek habis beberes rumah, wajan ini jadi partner yang paling setia. Tinggal nyalain kompor, masukin minyak, dan otak tidak perlu mikir ribet. Alat kedua yang bertahan adalah panci ukuran sedang. Panci yang tidak pernah viral, tapi selalu hadir. Panci ini tidak terlalu besar sampai makan tempat, tidak terlalu kecil sampai bikin kesel. Ukurannya pas buat rumah tangga sehari-hari, buat rebus air kopi pagi, buat sayur bening yang katanya sehat tapi dimakan sambil goreng tempe, buat sop ayam pas badan lagi tidak enak. Dan aku sadar, selama ini panci besar cuma keluar pas acara tertentu. Panci kecil malah sering bikin air tumpah. Sedangkan panci sedang ini selalu jadi pilihan tanpa mikir. Ada momen lucu waktu detoks dapur, aku sempat mikir panci besar bakal kepakai. Tapi selama 7 hari itu, tidak sekalipun aku masak dalam jumlah niat hajatan. Yang ada masak cepat, masak praktis, masak sambil mikirin cucian dan jemuran, dan panci sedang ini seperti mengerti ritme emak-emak yang hidupnya jarang ideal. Masaknya harus cepat tapi tetap hangat. Dan dari situ aku ngerasa tenang, ternyata hidup tidak butuh alat yang banyak, tapi alat yang ngerti kita. Alat ketiga yang bertahan adalah pisau dapur yang benar-benar enak dipakai. Cuma satu. Bukan satu set yang datangnya pakai kotak cantik. Pisau ini tajam, pas banget di pegangan tangan, dan bikin potong bawang jadi lebih manusiawi.
Karena jujur saja Bu, emak-emak itu sering emosi bukan karena masalah besar, tapi karena pisau tumpul yang bikin bawang tidak putus-putus. Tangan pegal, hati ikut panas, belum lagi kalau potong ayam harus ditekan pakai tenaga batin. Sejak pakai satu pisau ini terus, aku merasa masak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih niat. Bahkan, ada hari di mana aku potong bawang sambil senyum karena tidak perlu drama. Dan aku jadi mikir, selama ini kita sering beli pisau banyak, dengan harapan semua kepakai. Padahal yang kita butuhkan cuma satu yang benar-benar tajam dan setia. Sisanya cuma numpang bikin laci penuh dan hati sedikit nyesel. Alat keempat yang bertahan adalah spatula favorit. Kelihatannya sepele, tapi ini alat yang paling sering disentuh setelah wajan. Spatula ini ringan, tidak bikin panci lecet, tidak bikin tangan pegal, dan gampang dicuci. Aku punya spatula kayu yang katanya alami, spatula plastik yang katanya murah, spatula silikon yang katanya kekinian, tapi selama 7 hari itu, tanganku selalu otomatis ambil spatula yang sama. Yang kalau hilang sebentar aja bikin aku gelisah. Ada satu kejadian lucu. Spatula ini sempat dipakai anak buat main masak-masakan. Dan aku refleks panik kayak kehilangan remote televisi. Dari situ aku sadar, alat yang sering kita pakai itu bukan cuma soal fungsi, tapi soal rasa aman. Dan emak-emak itu butuh dapur yang tidak bikin mikir ulang tiap mau masak. Cukup ambil alat, masak, beres, lanjut hidup. Alat kelima yang bertahan adalah rice cooker, alat sejuta umat yang sering diremehkan, tapi jasanya tidak bisa dilupakan, bukan cuma buat nasi, tapi buat angetin lauk. Masak telur, bikin sup instan, bahkan kadang jadi tempat parkir lauk sementara. Rice cooker ini selalu hidup, selalu siap, dan selalu ngerti kalau emak-emak itu butuh alat yang bisa diandalkan tanpa banyak instruksi. Rice cooker ini juga jadi saksi hidup sederhana. Pagi masak nasi sambil nyapu, siang angetin sisa lauk sambil lipat baju. Malam masih bisa diandalkan, tanpa ribet. Dan aku ngerasa alat ini seperti teman yang tidak banyak tuntutan, tidak perlu teknik khusus, tidak perlu mikir, tinggal pencet dan jalan. Cocok banget sama hidup rumah tangga yang sering multitasking sampai lupa minum. Dari 5 alat ini, aku melihat pola yang jelas. Alat yang bertahan itu bukan yang paling mahal, bukan yang paling cantik, bukan yang paling viral, tapi yang paling sering dipakai tanpa sadar, yang selalu kita cari saat lapar, capek, atau buru-buru. Dan ini bikin aku senyum sendiri karena ternyata dapur itu cerminan hidup emak-emak. Tidak butuh ribet, yang penting jalan. Aku juga jadi ingat betapa sering kita beli alat dengan harapan jadi rajin masak, jadi ibu rumah tangga ideal. Padahal alat tidak pernah bikin kita berubah. Yang bikin berubah itu kenyamanan, dan 5 alat ini memberikan itu kenyamanan tanpa drama, tanpa ribet, tanpa rasa bersalah karena jarang dipakai. Setiap alat ini punya cerita kecil, punya peran nyata, dan semuanya logis untuk kehidupan sehari-hari. Bukan untuk konten, bukan untuk pamer, tapi untuk hidup yang dijalani apa adanya. Masak sambil mikir besok anak sekolah, sambil mikir belanja, sambil mikir hidup. Dan dapur yang tenang itu ternyata dimulai dari alat yang tidak banyak, tapi selalu ada. Kadang kita kira dapur yang penuh itu tanda rumah hidup, padahal seringnya itu tanda kita terlalu sering belanja pas capek, pas promo, atau pas lagi pengen merasa produktif. Walau ujung-ujungnya alatnya cuma jadi penonton setia di lemari. Detox dapur ini bukan soal jadi ibu ideal atau rumah ala majalah, tapi soal ngasih ruang napas buat diri sendiri. Biar masak tidak selalu dimulai dengan desahan panjang dan tatapan kosong ketumpukan alat yang lebih banyak gaya daripada jasa. Di balik 5 alat yang bertahan itu, ada pelajaran kecil yang agak nyeletuk
tapi ngena. Ternyata hidup rumah tangga tidak butuh serba lengkap, cukup serba kepakai, karena kita ini ibu-ibu, bukan toko perabot berjalan yang tugasnya koleksi semua varian. Sedikit alat tapi akrab itu jauh lebih setia daripada banyak alat tapi cuma saling sikut di laci. Dan anehnya, saat dapur lebih sepi, kepala malah lebih ramai ide. Jadi kalau setelah ini kamu berdiri di dapur, dan tiba-tiba pengen senyum sendiri, itu bukan halusinasi karena kurang kopi. Itu tanda kamu mulai berdamai sama ruang kecil tempat banyak cerita rumah dimulai. Pelan-pelan saja, tidak usah sempurna, yang penting dapur terasa lebih ringan, hati lebih longgar, dan kita bisa masak sambil bilang ke diri sendiri, oh, ternyata aku bisa sesederhana ini dan tetap jalan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.